Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tersesat di Gunung Salak. Bayu ditemukan gemetar di tepi jurang. Bayu adalah seorang pendaki berpengalaman yang telah menaklukkan banyak gunung di Indonesia. Namun, ada satu gunung yang selalu mengusik rasa penasarannya, Gunung Salak. Gunung ini memiliki reputasi yang suram, dikenal sebagai salah satu gunung paling angker di Jawa Barat. Banyak cerita-cerita angker yang diceritakan oleh warga setempat dan beberapa kecelakaan pesawat misterius pernah terjadi di lerengnya. Sebagai seseorang yang lebih mengandalkan logika daripada mitos, Bayu tidak mudah percaya pada cerita-cerita mistis yang beredar. Baginya, setiap gunung memiliki tantangannya sendiri, dan kesalahan manusia lebih sering menjadi penyebab tragedi dibandingkan oleh hal-hal gaib. Kali ini, ia ingin membuktikan bahwa Gunung Salak hanyalah gunung biasa yang bisa ditaklukkan, seperti gunung-gunung lainnya. Dengan keyakinan itu, Bayu memutuskan untuk mendaki seorang diri, memilih jalur yang tidak terlalu ramai agar bisa menikmati ketenangan alam. Ia sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, peralatan lengkap, rencana perjalanan, serta cuaca yang tampak bersahabat. Perjalanan Bayu dimulai dengan lancar. Ia memilih jalur Curug Pilung, sebuah rute yang tidak terlalu ramai namun menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Langkahnya mantap menyusuri jalur tanah yang masih lembab oleh embun pagi. Pepohonan tinggi menjulang di sekelilingnya, menciptakan lorong hijau yang sejuk. Dari kejauhan, suara gemercik air terjun menggema, berpadu dengan kicauan burung yang bersahutan di antara dedaunan. Saat melintasi jembatan kayu kecil yang membelah sungai dangkal, Bayu berhenti sejenak untuk meneguk air dari botolnya. Udara di sekitar begitu segar, khas hujan tropis. Di sisi kanan jalur, akar-akar pohon besar mencuat dari tanah, membentuk pola berkelok-kelok yang seakan menggenggam tanah di bawahnya. Namun, menjelang sore, keadaan mulai berubah. Kabut turun perlahan, menyelimuti hutan dengan selubung putih tipis yang semakin menebal. Suasana yang tadinya tenang, kini terasa lebih sunyi, seolah semua makhluk hutan bersembunyi dalam diam. Bayu mempercepat langkahnya, berharap ia bisa mencapai pos peristirahatan sebelum gelap. Tiba-tiba, di depan matanya, jalur setapak yang ia ikuti bercabang menjadi dua. Ia mengernyitkan dahi, merasa ada yang tidak beres. Menurut peta yang ia bawa, jalur ini seharusnya lurus tanpa percabangan. Kedua jalur tampak sama-sama tak terjamah, dipenuhi oleh dedaunan kering yang berserakan di tanah. Merasa ragu, Bayu memilih jalur yang tampak lebih jelas, berpikir bahwa itu adalah jalur utama. Namun, semakin jauh ia melangkah, pepohonan sekitarnya semakin rapat. Ranting-ranting menjulur seperti tangan kurus yang mencoba meraihnya. Jalur mulai terasa asing, semak-semak berduri menghalangi langkahnya, dan suara-suara alam yang sebelumnya menemani perjalanan kini menghilang, digantikan keheningan yang mencekam. Ia mengeluarkan ponselnya untuk mengecek GPS, tapi layarnya hanya menampilkan ikon pencarian sinyal yang terus berputar tanpa hasil. Bayu mulai merasa tidak nyaman. Matahari hampir tenggelam, menyisakan cahaya oranye redup yang semakin memudar di balik pepohonan. Menyadari ia mungkin telah tersesat, Bayu memutuskan untuk berhenti dan mencari tempat aman untuk bermalam sebelum gelap benar-benar menyelimuti hutan. Bayu segera mendirikan tenda di sebidang tanah datar yang ia temukan di tengah hutan. Meski pikirannya masih dipenuhi oleh kegelisahan karena tersesat, ia mencoba untuk tetap tenang. Langit mulai gelap dan suhu udara turun drastis, membuatnya segera menyalakan kompor portable untuk memasak makan malam. Suara api kecil yang berderak dari kompor
menjadi satu-satunya suara yang menemani kesendiriannya di tengah rimbunnya hutan Gunung Salak. Setelah selesai makan, ia duduk bersandar di dalam tenda, mencoba menikmati teh hangat yang ia seduh. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Di tengah sunyi yang mencekam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Bayu langsung menegang. Langkah itu terdengar berat, seperti seseorang yang berjalan terseret di atas tanah lembab. Ia menejamkan pendengarannya. Suara itu semakin mendekat, perlahan namun pasti melingkari tendanya. Bayu menggenggam pisau lipat yang selalu ia bawa, bersiap jika ada sesuatu yang tak beres. Mungkin hanya hewan, pikirnya, meski hatinya merasakan ketakutan yang aneh. Namun, langkah itu berhenti tepat di depan tendanya. Hening, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Bayu merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Dengan tangan sedikit gemetar, ia meraih senter. Lalu dengan hati-hati ia membuka resleting tenda sedikit demi sedikit. Cahaya senter menerobos keluar, menyoroti pepohonan yang diselimuti kabut tebal. Tak ada siapapun di sana, hanya batang-batang pohon tinggi yang berdiri diam. Bayangannya bergerak samar tertiup angin. Namun ada sesuatu yang membuat Bayu bergidik. Tanah di depan tendanya tampak basah, seolah ada seseorang yang baru saja berdiri di sana. Ia menelan ludah, menyorotkan cahaya lebih jauh ke sekeliling. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Hutan begitu sunyi, terlalu sunyi, sampai akhirnya dari dalam kabut terdengar suara pelan, hampir seperti bisikan. Pergi. Bayu tersentak mundur, merasakan bulu kuduknya meremang. Suara itu begitu dekat, seolah ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Saat Bayu hendak kembali masuk ke dalam tenda, sebuah suara berbisik lirih terdengar dari belakangnya. Bayu. Suara itu terdengar panjang dan menyeret, seperti datang dari seseorang yang mengenalnya. Bayu menoleh cepat, matanya menyapu kegelapan dan pepohonan yang diselimuti oleh kabut. Jantungnya berdetak kencang. Kemudian di sela-sela batang pohon yang menjulang tinggi, ia melihatnya. Sosok perempuan berpakaian putih lusuh berdiri kaku. Rambutnya panjang menjuntai menutupi sebagian wajahnya yang pucat pasi. Matanya kosong, hitam tak bernyawa. Menatap langsung ke arahnya. Bibirnya membiru, seakan kedinginan atau telah lama mati. Bayu tersentak mundur, tangannya mencengkram erat senter. Sorot cahaya gemetar seiring debaran dadanya. Namun, ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan atau halusinasi akibat kelelahan. Ia menatap perempuan itu lebih lama, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya orang biasa yang tersesat sepertinya. Dengan ragu, Bayu melangkah mendekat. Namun, tepat saat jaraknya tinggal beberapa langkah, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja, lenyap dalam kegelapan, seolah ditelan oleh kabut. Belum sempat Bayu memproses apa yang baru saja terjadi, suara lain mulai terdengar. Suara tawa melengking itu memenuhi udara, memantul di antara pepohonan, terdengar dekat, namun tak jelas dari mana asalnya. Bulu kuduk Bayu meremang, napasnya tersengal, tubuhnya membeku di tempat. Ia tidak sendiri di sini, sesuatu ada di sekelilingnya, mempermainkannya di dalam gelap. Tiba-tiba angin besar datang entah dari mana, menciptakan suasana yang makin mencekam, dan suara petir menggelegar, menguncang langit dengan dahsyat. Kilat menyambar menerangi hutan yang semula gelap gulita. Dalam sekejap, Bayu bisa melihat pemandangan di sekelilingnya. Batang-batang pohon menjulang, dedaunan yang basah berkilauan terkena cahaya, dan kabut tebal yang menggantung rendah di antara pepohonan. Namun, yang membuatnya benar-benar tersentak bukanlah suasana hutan, melainkan sosok mengerikan yang berdiri di ujung cahaya senternya. Makhluk itu lebih besar dari manusia. Tubuhnya menjulang tinggi, mungkin lebih dari 2 meter. Bulu hitam lebat menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti gorila raksasa.
tetapi dengan postur yang lebih menyeramkan. Matanya merah menyala, berkilat seperti bara api di tengah kegelapan. Wajahnya bukan seperti kera biasa, moncongnya panjang dengan kulit kasar yang mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging gelap di bawahnya. Gigi-gigi tajamnya menyembul dari mulut yang menganga. Liur kental menetes dari sela-sela taringnya. Setiap tarikan napasnya terdengar berat dan kasar, seperti binatang buas yang mengintai mangsanya. Bayu membeku di tempat, tubuhnya kaku oleh ketakutan yang menjalar ke seluruh sendi. Makhluk itu perlahan melangkah maju dengan gerakan yang aneh, seperti merayap namun sekaligus tegap dan sigap. Setiap langkahnya menggetarkan tanah seolah bobotnya begitu berat. Seketika kepanikan mengambil alih. Dengan tangan gemetar, Bayu menyalakan headlamp, lalu berbalik dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan tendanya tanpa berpikir dua kali. Napasnya memburu, jantungnya berdegup kencang, kakinya melangkah liar di jalur yang kini terasa asing. Ranting-ranting tajam menggores wajah dan lengannya. Namun ia tak peduli, yang ada di pikirannya hanya satu, kabur sejauh mungkin. Namun semakin ia berlari, semakin terasa seperti ia hanya berputar di tempat yang sama. Pohon-pohon di sekelilingnya tampak serupa, seperti labirin tanpa akhir. Bayu mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Hutan ini bukanlah sekedar hutan biasa, dan sesuatu yang tak terlihat seolah telah mempermainkannya. Tiba-tiba langkah Bayu berhenti. Di hadapannya berdiri sebuah batu besar yang tampak hitam dan lembab, seolah telah lama tertutup oleh lumut dan tanah basah. Di atasnya terdapat sesajen yang sudah membusuk. Sisa-sisa bunga kering berserakan, kelapa yang pecah dengan isi yang menghitam, serta dupa yang patah seakan ditinggalkan begitu saja. Udara di sekitarnya terasa berat, diselimuti bau anyir yang menusuk hingga ke tenggorokan, membuat Bayu ingin muntah. Detik itu juga ia sadar ia telah melangkah ke tempat yang seharusnya tidak ia jamah. Saat hendak berbalik, tiba-tiba suara tawa lirik terdengar tepat di telinganya. Suara kecil, melengking tapi jelas, seperti seseorang yang sedang mengejeknya. Bulu kuduknya meremang. Dengan napas tertahan, Bayu perlahan menoleh. Sosok perempuan itu sudah berdiri tepat di depannya. Namun kali ini wajahnya jauh lebih mengerikan. Kulitnya yang pucat kini terlihat mengelupas di beberapa bagian, seakan membusuk. Matanya yang sebelumnya kosong kini menatapnya dengan tajam, penuh kebencian. Dan yang paling membuat Bayu ingin menjerit, mulut perempuan itu kini robek lebar hingga ke pipi, membentuk senyuman mengerikan yang memperlihatkan deretan gigi hitam dan berlendir. Seketika hawa dingin menyergap tubuh Bayu. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhnya membeku. Napasnya tersengal, jantungnya berdetak liar dalam dada. Perempuan itu mengangkat tangannya yang kurus dan kotor. Jari-jarinya yang panjang dan hitam nyaris menyentuh wajahnya. "Kau tak boleh pergi." Suara itu begitu pelan, tetapi menggema di kepalanya. Bayu menjerit. Semuanya tiba-tiba gelap, menyisakan tubuh Bayu yang tergeletak di sana. 3 hari kemudian, tim SAR yang mendapat kabar bahwa ada seorang pendaki yang tidak pernah sampai ke puncak dan tidak memberikan laporan, mulai melakukan pencarian. Dan tim SAR menemukan Bayu tergeletak di tepi jurang. Tubuhnya kotor, penuh luka gores, dan gemetar hebat. Matanya kosong, seolah jiwanya belum sepenuhnya kembali. Ketika salah satu petugas menyentuh pundaknya, Bayu tersentak, bibirnya bergetar, lalu perlahan menggumam sebuah kalimat yang membuat semua orang yang mendengarnya merinding. "Dia tak ingin aku pergi." Terima kasih telah mendengarkan cerita Tersesat di Gunung Salak. Bayu ditemukan di tepi jurang bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.